Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. bisa berkumpul lagi dalam mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Manajemen. Hari ini kita langsung mulai dengan Pak Rian, Pak Rianto ya ini akan membahas aplikasi OSSK. Pak Rianto, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sudah tampil ya teman-teman. Ya, silakan Baik, Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat masuk ya Pak. Jadi langsung aja ini karena waktu sudah mulai siang Pak. Di sini saya mengambil judul di sistem OSS, sistem perizinan berusaha Pak. Ini dapat dicari ya Pak di googling, mudah banget, klik OSS saja, langsung keluar seperti ini. Selanjutnya di sini OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga terkait ya Pak, pemerintah daerah, administrasi, terus badan pengusaha lainnya Pak yang berhubungan dengan perizinan tentunya. Di sini dibagi menjadi dua Pak untuk usaha mikro kecil atau UMK, terus non usaha mikro kecil atau non UMK. UMK itu ada dua juga Pak, orang persorangan, badan usaha, yang keduanya. Terus kalau non UMK itu agak banyak Pak, orang persorangan, badan usaha, kantor perwakilan, kantor usaha luar negeri, atau BULN. Di sini UMK itu pengertiannya adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik persorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar Pak. Tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Terus usaha menengah, ini yang di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Kalau yang usaha besar, di atas 10 miliar Pak. Jadi kalau bikin PT, yang kategori PT besar itu mulai modalnya mulai 10 miliar, atau PMA, yang penanam modalnya ada asingnya itu harus di atas 10 miliar. Selanjutnya, risiko usaha itu dibagi menjadi 4 Pak. Ada risiko rendah, risiko menengah, menengah tinggi, sama tinggi. Nah, di sini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Yaitu sekarang kalau namanya bidang usaha atau ditanya KBLI, masuknya sekarang harus pakai KBLI yang tahun 2020, Pak. Risiko rendah dan menengah tidak membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian. Jadi yang risiko rendah dan menengah rendah itu tidak perlu. Jadi otomatis nanti perizinannya langsung keluar nomor induk berusaha, Pak. Terus risiko menengah tinggi dan tinggi ini membutuhkan persetujuan karena keluarnya adalah sertifikat standar nanti. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa risiko rendah hanya keluar nomor induk berusaha, Pak. Risiko menengah rendah ini yang tadi saya sudah sampaikan, keluarnya dapat perizinan 2, nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Risiko menengah tinggi ini juga sama, sudah saya sampaikan. Terus di sini yang harus dilengkapi ya Pak, proses perizinan berusaha yaitu data pelaku usaha atau badan usaha, data usaha. Terus badan usaha di sini memerlukan masa berakhir legalitas, alamat usaha, alamat email, nomor NPWP, nomor telepon badan usaha, terus nomor disetor dalam bentuk lain. Data usahanya di sini ada bidang KBLI, luas tanah, lokasi usaha, nama usaha atau kegiatan, modal usaha, jumlah tenaga kerja, baik itu asing maupun Indonesia, jenis dan kapasitas produk per tahun, terus dokumen persetujuan lingkungan KBLI tertentu. Nah, di sini saya ambil contoh, ini kebetulan PT persorangan saya, Pak. Ini bentuknya dari nomor induk berusaha. Kalau di Pak Asep Didin katanya NIP itu nomor induk bidang, kalau di sini nomor induk berusaha. Terus di sini bentuknya lampiran nomor induk berusaha, Pak. Di sini bisa dibaca lebih jelasnya nanti kalau
eh, ini kebetulan saya gabung ya Pak, jadi biar singkat aja. Di sini KBLI-nya ya Pak, ini yang 2020 ini kolom KBLI, di sini judul KBLI-nya atau terjemahannya ya, bergerak di bidang apa, terus ini lokasinya. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa ini adalah alamat virtual office atau alamat kantor pusatnya. Kalau di sini dia berusaha di mana pasti akan berbeda-beda. Ini kadang-kadang teman-teman saya juga yang di lapangan pada sedikit bingung membacanya. Kalau ini pasti kadang beda-beda karena ini akan alamatnya beda-beda. Terus risikonya di sini ada kategori yang tadi sudah dijelaskan di atas, ada rendah, 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 terus ada yang rendah tinggi. Jadi nanti ada yang keluar sertifikat standar. Nah, ini contoh-contohnya semua. Nah, kita langsung masuk ke yang aslinya, Pak. Yang aslinya ini seperti ini, modul yang aslinya. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan, masuk ke websitenya di http://oss.go.id atau cukup diketik di googling OSS, langsung keluar juga. Seperti ini tampilannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga sudah saya jelaskan persis kayak yang tadi, karena tadi adalah ringkasannya dari sini. Nah, ini langkah-langkahnya juga sama, Pak. Langkah pendaftarannya, kunjungi ini, terus daftar, skala usahanya dipilih. Seperti tadi, si formulirnya itu lengkap banget. Nah, nanti akan keluar tampilannya seperti ini, Pak. Pilih di sini, terus klik daftar kalau sudah mendapatkan akunnya. Nah, di sini nanti akan milih skalanya juga yang tadi saya sampaikan, skala usahanya. Di sini tinggal masukkan juga seperti yang saya sampaikan di atas. Lengkapi data usaha. Nah, ini OTP-nya Pak. Nanti kalau kita misalkan daftar dibutuhkan alamat email. Nanti alamat email akan memberikan OTP. Habis itu kita masukin OTP-nya masuk ke sini, terus masuklah. Habis masuk kita langsung isi formulirnya Pak. Isi formulirnya di sini ada orang persorangan, diklik di sini. Nanti pilih keluar badan usahanya maunya apa gitu kan. Nah, di sini masukin lengkap semua konfirmasi. Habis itu langkah keduanya kita buat password baru supaya lebih gampang mengingatnya sesuai dengan harapan kita di sini. Misalkan PT-nya sesuai dengan yang di AHU ya, di AHU dimasukkan, terus dibikin baru lagi konfirmasi. Setelah itu diisi lagi. Ya, di sini ada data pelaku usaha. Nah, kebetulan ini contohnya orang persorangan dimasukin, ini mulai dari ini KTP, klik pilih jenis kelaminnya, di sini laki-laki ya Pak, masukin lengkap sampai dengan ada checklistnya, habis itu di checklist terus didaftar. Habis itu masuk lagi ke data badan usaha Pak. Di sini yang perlu dilengkapi adalah nomor NPWP badan usaha, terus SK Kemenkumham, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir. Selanjutnya ke data badan usaha. Di sini biasanya itu di salah satu aja sebetulnya sih Pak, tapi ya paling bagus direksinya di sini. Di input, terus di checklist sampai final, klik daftar lagi di sini. Selanjutnya ini masuk ke data badan usaha Pak. Di sini kita isi lagi di kolom-kolomnya ini, NPWP juga, nomor SK Kemenkumham, terus selanjutnya juga terus sampai bawah, diisi di sini, lengkap, checklist, masuk lagi. Nah, kalau udah berhasil, nanti di dalam email akan dikirimkan lagi Pak, di sini. Username dan password ini yang akan buat masuk ke dalam dashboardnya si OSS lagi. Nah, jadi memang ada 2 kali Pak. Pertama, email itu untuk konfirmasi bahwa udah registrasi ke OSS, selanjutnya setelah ada penggantian nanti akan kirim lagi. Setelah itu dapat masuk ke sini lagi yang terbaru. Habis itu masuk lagi. Udah Pak, tinggal kita dapatkan yang sesuai harapan. Mungkin pemaparan saya cukup sampai di situ Pak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saya jawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aryan. Jadi hari ini kita rekan-rekan sekalian silakan
close untuk ininya, Pak Aryan, untuk Baik, paparannya. ya, Oke. sudah Pak. Terima kasih. Oke, jadi yang saya lihat ini kan aplikasi untuk izin usaha ya, betul ya Pak ya? Betul Pak. Izin usaha, dan memang kebijakan izin usaha itu kan memang dibuat semudah mungkin ya, karena untuk membangkitkan usaha ya, terutama untuk UMKM ya, yang dulu itu ketika kita ingin mendaftarkan usaha kita tuh penuh dengan birokrasi. Birokrasi sekarang sudah berbasis web dan sangat mudah, dan ini juga sebenarnya untuk menghindari adanya pungli, adanya korupsi, adanya suap ya dalam hal perizinan usaha. Bayangkan dulu ketika kita mau berusaha itu kita harus datang ke kantor, dalam tanda kutip kantor tertentu ya, atau pemerintahan untuk mendaftar, kemudian berapa pintu atau berapa meja yang harus dilewati oleh seorang pelaku usaha, sehingga banyak akhirnya orang-orang itu memakai jasa dalam tanda kutip calo ya, betul ya Pak Rian ya, pakai jasa calo yang ketika itu susah untuk membuat. Nah sekarang dengan mudah sudah dibuat oleh pemerintah, dengan niat baik pemerintah, dibuatkan aplikasi ini ya. Nah yang saya mau pertanyakan Mas Rian, berapa lama proses dari pengajuan sampai terbit perizinan? Jadi kalau untuk nomor induk perusahaan Pak, setelah melengkapi data-data yang diminta oleh sistem, saat itu juga langsung terbit Pak. Kalau sertifikat standarnya itu yang kalau yang menengah yang resikonya tinggi itu memang harus melengkapi lampiran-lampiran Pak. Di situ persyaratannya banyak banget. Bisa dikasih waktu sampai ke 3 bulan lah Pak normalnya. 3 bulan kalau bisa melengkapi, kalau enggak ya statusnya keluar bisa di print Pak. Cuman di situ di dalam sertifikat standar belum terverifikasi di situ. Di situ orang bank biasanya lebih jeli Pak membacanya. Terus semua sekarang perizinan kan harus lewat OSS Pak. Misalkan untuk registrasi awal ya kayak pengurusan PIRT, terus halal semua juga lewat situ Pak. Harus KBLI-nya harus ada dulu baru bisa dilanjutkan ke proses yang selanjutnya gitu Pak. Oke. Oh jadi semua sekarang sudah masuk itu kayak PIRT untuk industri-industri rumah tangga ya? Betul, harus kita misalkan mau, kan sebelum mendaftar atau mendirikan perusahaan ditanya KPL-nya mau apa atau bergerak di bidang apa. Kalau misalkan ngomong industri berarti harus mencantumkan salah satu KPL industri Pak. Kalau enggak nanti pada saat proses OSS nggak akan bisa gitu. Oke. Oke. Nah, kemudian dari tahap ini dari tahap sistem teknologi informasinya ya, dari tahap pertama pendaftaran dan yang lain, verifikasi yang Pak Rian lakukan apa ya Pak ya dalam aplikasi ini, misalnya ketika awal masuk harus verifikasi nomor telepon, email dan yang lain. Kalau verifikasi lebih ke email semua Pak, email perusahaan nanti notifikasinya semua lewat email. Nah, Gitu. ini emailnya harus perusahaan atau emailnya bebas, misalnya pakai Gmail atau pakai yang sesuai dengan web perusahaan? Bebas Pak, bebas. Tapi Oke. itu yang sebaiknya harus digunakan untuk ya agak mirip-mirip bikin emailnya harusnya Pak, karena akan muncul dan tampil di nomor induk berusaha. Jadi yang ditampilkan adalah salah satunya nomor telepon sama nomor email. Kalau bisa juga nomor teleponnya nomor telepon kantor yang 021 biar itu kan akan dibawa kemana-mana nomor NIP itu Pak. Akan diminta ke lembaga terkait NIP-nya mana. Misalkan kita selanjutnya setelah dapat nomor induk berusaha kan biasanya ke KPP Pak untuk cetak NPWP, bukan nomor rekening. Pasti akan diminta nomor NIP itu. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya. Izin tanya Pak. Boleh. Sebentar. Arianto, saya kan orang awam dalam bidang seperti ini ya Pak. Dari pengalaman Bapak, apakah orang awam seperti saya sudah pasti bisa untuk mengisikan aplikasi seperti ini atau tetap saja butuh bantuan orang lain? Gitu Pak, itu aja. Terima kasih.
Baik, saya bantu jawab untuk Mbak Cici. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kebanyakan saya kan salah satunya memang membantu ya Bu, membantu untuk proses OSS mendapatkan nomor induk perusahaan sekaligus sertifikatnya. Untuk orang awam memang sedikit mengalami kesulitan ya Pak. Jadi kalau kita istilahnya kayak tadi yang saya paparkan sebentar itu, saya rasa kalau langsung bisa itu yang EQ-nya luar biasa gitu. Saya yakin itu. Karena yang sudah diajarin langsung di depan laptop pun itu butuh kejelian gitu, bahwa harus selektif. Terutama kalau yang PT persorangan ya Pak. PT persorangan itu kan nggak ngikutin. Jadi PT persorangan itu KBLI-nya bisa lebih banyak, nggak kayak istilahnya nggak dibatesin gitu Pak. Kalau yang PT biasa atau PT perkumpulan yang lebih dari 2 orang ya Pak mengikuti undang-undang PT, itu kita gampang Bu Cici, karena tinggal input KBLI yang sudah dituangkan oleh notaris yang membuat di pasal 3 itu kan tentang maksud dan tujuan, itu KBLI semua. Tapi kalau untuk yang kita dapat orderan yang PT persorangan atau pribadi, karena kan di sini persorangan ya, nomor induk berusaha ini nggak harus badan hukum. Persorangan misalkan ibu mau usaha, supaya dapat legalitasnya bisa dapatnya nanti nama penerima NIP-nya itu langsung Ibu Cici gitu, nggak ada nama PT-nya. Nah di situ juga bisa langsung dapat perizinan yang sangat mudah. Kalau dulu kan namanya bukan NIP ya Pak, dulu itu ada TDP, tanda daftar perusahaan, sama SIUP, surat izin usaha. Itu yang ngeluarin PTSP dari, kalau di DKI tingkat kecamatan, kalau di daerah saya belum tahu, tapi kalau di DKI tingkat kecamatan. Nah sekarang semua udah diganti itu, jadi tidak ada lagi yang namanya TDP sama NPW, itu TDP sama SIUP sudah tidak ada. Nah, langsung ke nomor NIP. Nomor NIP itu diibaratkan kayak KTP Pak. Jadi sampai kapanpun, kalau dulu kan kalau masih zaman sistem TDP sama SIUP itu setiap 5 tahun perpanjang, dan itu pasti setiap 5 tahun nomornya berubah. Kalau nomor NIP ini dari lahir sampai nanti tutup, karena ini berlakunya seumur hidup, artinya selama menjalankan usaha nomor NIP itu berlaku, seperti itu Bu. Artinya kalau itu jawabannya saya yakin nggak langsung bisa. Jadi kalau trainingnya ya harus sedikit-sedikit istilahnya begitu. Tahapannya lumayan rumit soalnya. Tapi memang pertanyaan Bu Cici ini menarik ya, karena memang aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat ya, sampai ke UMKM ya, di mana memang seharusnya si developer program ini ya, memang nggak serumitnya Sakti ya. Sakti memang ditujukan untuk khusus ya, orang-orang yang ada di instansi khusus gitu ya, bukan masyarakat secara umum gitu ya. Nah kalau untuk OSS ini kan sebenarnya untuk masyarakat umum yang level tingkat pengetahuan terkait dengan teknologi informasinya kan berbeda ya. Ya berbeda, ada yang memang expert, ada yang istilahnya di tengah ya, atau di bawah gitu ya kemampuannya. Nah, memang aplikasi-aplikasi yang bersifat nasional seperti ini, yang bersifat umum ini seharusnya memang lebih user friendly ya. User friendly itu mudah digunakan ya. Memang dalam aplikasi, dalam pengembangan aplikasi itu ada dua sebenarnya, ada dua kategori ya. Ada dua kategori. Anda mau user friendly tapi keamanannya agak rentan gitu ya. Anda mau straight di security tapi tingkat kesulitan dalam menjalankan aplikasi itu lebih tinggi gitu ya. Memang ada dua pertimbangan yang dibuat ya, yang ditemukan ya oleh para developer ya. Pengennya sih user friendly, tapi keadaannya ketika user friendly itu gampang ditembus oleh hacker gitu ya. Nah ini Mas Dian, nah pertanyaan saya betul menarik itu seperti yang Ibu Cici kemukakan ya. Apakah ini memang untuk orang tertentu, emang apa untuk khusus ya Pak, atau umum gitu ya Pak Aryan? Harusnya untuk umum Pak. Bahkan sekarang notaris itu sudah
mumet juga Pak ngurusin kayak gitu. Makanya harusnya orang yang bikin PT harus daftar sendiri gitu. Mumet Apalagi kenapa notaris nih yang Pak? udah Dalam tua arti Pak. mumet Itu kenapa nih, wah Varian? Varian, mumetnya kenapa, Varian? mumetnya biasanya di KPL-nya Pak. Di KPL-nya itu Oh, harus kalau apalagi dia udah tahu ini bergerak bidang usahanya, KPL-nya itu kategori mulai dari menengah tinggi sampai tinggi. Nah, disitulah yang nanti harusnya terbit sertifikat standar yang harus sudah terverifikasi bacaannya. Kalau hmm, belum, ya berarti dia harus melengkapi lampiran. Nah, disitulah kalau mengiyakan paket nih bikin PT sekaligus tinggal jalan, wah itu repot, itu beban notaris Pak, bukan ngurusin aktenya dia, jadi ngurusin kayak gitu Pak, oke, ngurusin betul, betul, lengkapin supaya betul. dapat sertifikat standar. Oke, oke, oke. Ya kerjaan tambahan notaris ya. Sebetulnya kalau misalkan cuma menggunakan aplikasi, saya rasa kalau yang cepat gitu ngajarinya langsung bisa lah Pak. Mungkin kalau mau dicoba Bu Cici ya, itu untuk dapat nomor NIP pribadi aja dulu sebelum mendirikan PT gitu ya. Nanti kalau di situ mudah ya itulah oke berarti. Oke. Baik Pak, terima kasih penjelasannya sudah cukup jelas. Ya, Nanti saya minta bantuan Varianto aja deh. ya. Kalau Bu Cici sama saya sih, saya juga mau minta bantuan. Iya Pak, daripada pusing itu Pak. Ya, Makasih. ya. Berapa satu paket biasanya saya kalau perorangan cuma 500.000. Oke, Bu Cici langsung Dapat diketok semua. harganya tuh. Kalau Langsung saya diketok berarti lebih harganya. murah lagi dong ya Pak Rianto. Ya, Harga bisa per diskon. Iya. Tadi Pak Rianto saya ngajuin tuh, masa saya digetok 500.000 juga? Wah, Canda Pak. bahaya Pak Rianto. Kalau Nilainya perseorangan, kalau sama saya asal mau datang ke sini 200.000 aja. siap, siap. Makasih Saya ya. marketing Pak, jadi harus jualan produk saya sendiri. Oke, oke. Oke. Gitu. Makasih Pak Rianto, makasih Bu Cici. Oke, sekarang Pak ini ada Pak Andreas nih. Pak Ketua Kelas nih, silakan Pak Ketua Kelas. Siapa izin? Saya tadi agak kurang setuju dengan pernyataan Bapak, tapi nggak semuanya, karena memang saya hanya tahu satu aplikasi. Jadi tadi kan Bapak bilang ada aplikasi yang user friendly, tapi keamanannya kurang. Tapi kalau keamanannya tinggi, memang saya melihat ini, saya melihatnya aja mumet. Jujur kan melihatnya aja mumet, stres juga tadi ngelihat ini cara pakainya gimana gitu kan. Tetapi kalau memang boleh Pak, ada satu aplikasi di Jen Ahu Pak. Oh, oke. Oh, Itu ini di bagus. Jen ya di Jen Ahu itu salah satunya itu saya pakai karena itu untuk ngetrace pemegang saham dan pengurus dari salah satu perusahaan buat ngetrace harta lah seperti itu kan. Oke. Nah itu kalau dibilang itu tingkat secure-nya tinggi, harusnya tinggi karena itu menampung semua informasi mengenai perusahaan, Pak. Iya. Nah, tetapi itu sangat user friendly untuk mendapatkan informasi segala macam itu paling cuma 4 tahap sih. 4 tahap ya. Jadi kalau misalkan dibilang friendly tetapi tidak itu untuk di Jen Ahu sih friendly sekali itu Pak. Oke. Gitu. Oke. Itu aja sih. Cuman memang untuk aplikasi ini justru tadi memang saya mau tanya, ini kalau untuk UMKM sih pada puyeng karena emak-emak lawan emak-emak atau orang-orang yang gaptek gitu kan setengah mati ini. Iya. Ya betul. Makasih Pak Ketua tanggapannya. Memang di sekarang aplikasi-aplikasi sekarang ya sangat user friendly ya. Tapi memang tadi step by step-nya memang mudah ya. Mudah dalam arti banyak kalau yang secure itu verifikasinya sangat banyak ya. Kalau tadi ada 4 step kata Pak Andreas, ada 4 step ya. Tapi kalau yang developer yang akan buat ya itu biasanya kalau berbeda ya antara desainer yang buat dengan misalnya orang IT yang memang security-nya nomor 1 gitu ya. Dia itu akan banyak verifikasi ya. Ya kalau memang ada yang demikian, alhamdulillah memang lebih baik ya. Lebih baik user friendly dan tingkat keamanannya itu yang ideal. Itu yang ideal yang memang harus diungkapkan ya, dan memang harus dibuat yang seperti itu ya. Nah, kalau aplikasi yang tadi OSS yang tadi yang kita lihat ya, memang itu banyak sekali emang orang-orang yang nggak tahu ya. Tapi memang
kalau yang tadi diungkapkan oleh Pak Ketua memang itu lebih mudah nge-trace-nya, ya alhamdulillah gitu ya. Kita juga lebih senang dan memang yang itu keperluannya untuk yang Pak Ketua sebutkan tadi untuk keperluan orang secara umum atau secara khusus Pak dalam arti levelnya. Maksudnya hanya boleh yang membuka itu misalnya tingkat dari lawyer atau auditor atau orang-orang tertentu saja, bukan masyarakat secara umum. Mungkin bisa dicerahkan Pak Ketua kelas. Umum Pak, Gitu ya. itu pure buat umum. Cuman memang tidak semua orang tahu. Kebanyakan sebenarnya yang pakai notaris. Oke. Tetapi itu untuk umum sebenarnya. Jadi memang itu bayar. Artinya itu kalau mau mendapatkan informasi tersebut itu bayar. Tapi nggak mahal kok. Ada yang mulai dari 50.000 sampai 500.000. Tetapi itu sendiri itu punya pemerintah tuh. ahu.go.id. Ahu ya, oke. ahu.go.id. Dan ketika kita login masuk, siapapun bisa login masuk ya. Maksudnya tidak dilihat misalnya ini misalnya harus menulis atau memasukkan nomor anggota misalnya ya lawyer atau nomor anggota yang lain gitu. Enggak ya Pak ya? Enggak Pak, enggak Oke. sama sekali tidak. Bahkan di sini bisa mendapat informasi PT perorangan, yayasan, perkumpulan fidusia. Jadi informasinya bisa dibilang cukup oke. Oke. Berarti ini masukan untuk kita semua bahwa memang ternyata aplikasi-aplikasi yang kekinian ini memang sudah dibangun secara user friendly dan secara tingkat security-nya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Andres, gak ada. Itu saya share Pak, share linknya itu di chat Pak. Oke, share link di chat ya. ahugo.id. Oke. Siap. Ini profil untuk hanya untuk PT doang Pak, untuk PT saja. Itu nanti coba Bapak buka. Itu kebetulan yang saya buka PT, tapi di situ di atas kanan itu ada perseroan perorangan, ada yayasan, ada fidusia, ada perkumpulan. Iya. Termasuk kalau misalkan lawyer itu kan biasanya persekutuan tuh Pak. Iya. Itu kalau tahu bisa tahu tuh. Oke. Siap, makasih dan ini informasinya sangat berguna ya bagi teman-teman yang ingin mengetahui ya tadi status dari perkumpulan, status dari organisasi tertentu. Terima kasih ya Pak Ketua. Makasih ya. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit Pak, karena di situ juga sebetulnya ada kamar yang memang buat khusus notaris. Dia harus pakai akun notaris sih bukannya, termasuk dia upload semuanya sih dari pendirian PT gitu. Tapi memang misalkan nih seorang lawyer kadang-kadang saya butuh nih Pak, aku ada kendala sama PTA misalkan. Nah, aku belum tahu nih direktur PTA itu siapa. Nah, di situ di umum itu saya bisa beli vouchernya Pak untuk mendapatkan informasi itu. Gitu. Memang itu sangat mudah. Memang sih kalau Ahu nih saya juga salah satu pengguna aplikasi turunannya ya Pak yang dari Dirjen Haki itu. Kan saya pendaftaran merek juga lewat situ itu memang lebih mudah dibanding OSS Pak. Gitu paling. Terus di dalam Ahu yang ini juga kan kalau itu sudah yang terbaru ya Pak, itu sudah ada kolom khusus buat PT persorangan. Nah, kalau mau bikin PT persorangan masuknya di aplikasi di situ, di kamar itu intinya Pak. Ya. Itu sih tambahan dari saya Pak. Ya, betul, setuju. Setuju kepada Pak Andreas dan Pak Rianto ya. Bahwa aplikasi secara umum yang digunakan untuk masyarakat umum yang levelnya berbeda-beda harus dibuat sangat user friendly. Jadi itu intinya seperti itu. Dan memang tingkat keamanannya juga harus lebih tinggi. Ya, karena memang di saat sekarang agak susah ya untuk kita tidak membangun security karena security itu memang paling utama. Makasih ya Pak Ketua ya masukannya ya. Siap Pak. Oke, di ujung sana ada Pak Yoga. Pak Yoga, silakan. Ya, baik. Izin Pak Dafan, Pak Rianto, izin bertanya. Monggo. Sedikit aja sih. Pengalaman dari Pak Rianto dari penggunaan aplikasi OSS ini apakah lebih memudahkan atau malah
lebih mempersulit daripada kalau misalkan kita harus manual kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya user friendly tadi. Apakah aplikasi OSS ini juga sudah bisa diakses dari misalkan dari HP atau dari gadget? Itu apa itu aja. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab ya Pak. Ya. Yang pertama pertanyaan Mas Yoga, lebih mudah apa tidak untuk menurut saya ya. Kalau menurut saya ini sangat lebih mudah Pak, karena saya kerja bisa tengah malam itu bisa Pak. Jadi ada orderan ini saya bisa langsung kerjain. Kalau yang dulu serba masih offline, wah saya harus ke pintu mana aja nih Pak. Contoh nih ngurusin, karena kan di OSS ini termasuk domisili Pak. Domisili perusahaan itu masuk dalam nomor induk perusahaan. Itu udah menjadi pemenangnya OSS. Kalau dulu itu harus ke kelurahan dulu Pak. Kelurahan harus survei juga ke tempat itu, baru mengeluarkan surat domisili yang berlakunya cuma 1 tahun Pak di PTSP-nya. Kan itu kalau menurut saya ya buat jasa sih enak karena tiap tahun dapat orderan. Tapi kalau sekarang memang pemasukan jadi kurang. Tapi kalau untuk mudahnya sangat mudah. Tapi kalau yang belum, makanya dulu banyak yang yang mengadakan seminar-seminar cara penggunaan OSS karena begitu rumitnya memang. Terus yang kedua, maaf tadi Pak Yoga, untuk yang kedua pertanyaan apa? Bisa diulang lagi Pak Yoga? Aplikasi OSS ini apakah bisa diakses dari gadget atau harus dari laptop atau komputer? Baik, jadi pada intinya apalagi yang persorangan ya. Kalau untuk persorangan aplikasinya di Play Store sudah bisa di-download Pak. Kalau untuk yang persorangan, tapi kalau yang mulai dari PT ke atas itu udah nggak bisa. Jadi walaupun pakai handphone tapi harus masuk ke website bisa. Kalau di website kan di handphone pun bisa. Artinya asal mau kecil-kecilan buka di layar itu bisa. Yang penting di website. Begitu sih Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi masih diperbolehkan. Izin Pak Rianto. Oke, sebentar. Pak Yoga gimana? Oke? Iya. Iya, memang kesulitannya, Pak. saya tambahkan dulu ya, kesulitannya memang kalau kita mengupload beberapa dokumen dengan sistem mobile, smartphone, itu agak menyulitkan ya. Memang prefer kalau itu baiknya memang pakai yang desktop ya, dengan desktop komputer ya, karena lebih enak benar. Tapi memang gitu ya, karena memang sudah masuk ke Google Play Store ya, berarti ada menu-menu yang memang sudah dimodify ya, disesuaikan ke smartphone ya, sehingga aplikasi ini lebih mudah ya digunakan. Kalau sudah masuk sudah masuk ke Play Store, berarti otomatis beberapa picture menu itu memang agak berbeda dengan menu-menu yang ada di desktop ya. Menu-menunya dalam arti dari ukuran, dalam hal-hal yang lain ya. Nah ini sebenarnya sudah bagus ya, aplikasinya sudah. Namun memang tadi tingkat verifikasi yang dilakukan memang dirasa sangat menyulitkan ya, Namun memang itu saya yakin demi security-nya. Demikian ya Pak Yoga ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Yoga. Sebentar, ini tadi ada yang nanya Pak Hendra, tapi Pak Wahyu udah ngomong nih. Yang resennya duluan Pak Hendra, gimana nih ya? Jadi saya dulukan yang resen sebentar ya, lebih dulu kan. Siap. Silakan. Nanti ya sebentar ya Pak. Silakan Pak Hendra. Baik Pak Safwan, terima kasih. Saya sedikit masih agak bingung dalam gambaran aplikasi ini Pak Rianto. Tapi ya namanya orang awam sekali lagi kan bertanya itu wajar. Begini Pak Rianto, apakah dalam aplikasi ini ada dokumen output yang dikeluarkan oleh aplikasi tersebut? Kemudian kedua, tingkat keamanan dari output dokumen tersebut bagaimana Pak? Apakah ada barcode-nya? Apakah ada pejabat yang mengesahkan
output dokumen tersebut dan sebagainya. Mohon diberitahu, dijelaskan ataupun supaya kita yang awam terhadap perizinan secara online ini bisa teratasi gitu Pak. Makasih Pak. Ya. Baik, langsung saya jawab Pak. Jadi di situ di contoh yang saya lampirkan juga sudah ada sebetulnya Pak. Itu outputnya si OSS itu mengeluarkan dokumen negara bahasanya di sana Pak. Sama kayak STNK itu disebutnya dokumen negara. Sekarang pun sudah pasti ada barcode-nya karena pejabat itu sekarang udah nggak tanda tangan langsung di barcode. Artinya kalau safety-nya sih walaupun nih kan makanya di handphone ada tuh kalau udah download aplikasinya itu bisa buat nge-scan langsung Mbak, nanti langsung keluar datanya. Jadi orang misalkan mau main-main gitu ya, aku punya nomor induk perusahaan nih gitu kan, ditunjukin kita scan barcode nggak keluar datanya, ya zonk. Karena posisinya kalau untuk OSS sekali lagi yang perlu saya garis bawahi beda sama yang AHU ya. Kalau AHU sedikit-sedikit ada minta informasi harus beli voucher dulu. Nah di situ mungkin safety-nya ya kalau udah bayar PNBP gitu. Nah kalau di sini karena nggak bayar PNBP jadi ya memang agak ribet gitu untuk orang yang awam ya Pak. Kalau saya sih udah tiap hari prosesnya begini, buat saya nggak ada yang ribet gitu. Udah di luar kepala lah kalau saya mau ngurusin nih kayak kemarin misalkan ini kan perusahaan yang bergerak di bidang alih daya ya Pak, outsourcing. Wah, disitulah yang butuh rekomendasi. Nah, kalau belum dapat rekomendasi, nggak bisa itu nanti sertifikat standarnya dengan status terverifikasi keluar bisa di print, tapi masih belum terverifikasi, jawabannya seperti itu. Intinya kalau outputnya dapat dokumen itu Pak bisa di print langsung, ya jadi secara elektronik ya bahasanya sekarang. Dan yang paling penting itu ada scan barcode. Jadi bisa untuk melacak kalau dapat dokumen seperti itu ya di scan barcode nanti akan ketahuan data-datanya. Seperti itu Pak. Baik Pak Arianto. Menyambung pertanyaan yang tadi, pernah nggak ada satu kasus bahwa data-data ini dibawa ke pengadilan kemudian pengadilan mengesahkan? Karena kan selama ini yang kita tahu, apalagi informasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Andreas bahwa dalam pengadilan kita itu belum mengenal sistem dokumen digital, gitu Pak. Baik, saya sambung lagi. Itu kembali lagi ke hakimnya nanti yang memeriksa Pak. Tapi kalau saya yang kebetulan saya belum dapat case yang sampai seperti itu Pak. Tapi kalau hakim biasanya sih kalau udah dijelaskan di sistem OSS dasarnya adalah sekarang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang masih digunakan. Tapi sebetulnya OSS itu dari tahun 2018 sudah ada Pak. Jadi dulu belum berbasis risiko. Artinya OSS itu harusnya khususnya ya untuk di kalangan pengusaha itu udah sangat dikenal gitu Pak. Nah artinya harusnya si pengadilan itu udah update, kalau enggak ya wajar lah Pak. Sekarang saya ambil contoh, waktu saya mendirikan PT Persorangan Pak, itu bank sama KPP belum tahu, dia masih minta akte notarisnya mana. Baru saya argumen di situ Pak. Loh, nggak baca undang-undang, saya jawab kirimin semua dasar-dasarnya, baru dia mau mengeluarkan NPWP PT Persorangan, sama baru bank, ada beberapa bank yang belum bisa menerima buka rekening PT Persorangan. Jadi memang harus sosialisasi sih. Yang jelas kalau di pengadilan tadi yang penting dibawa ke kantor pos dulu, minta di legis ya, dipasang materai dulu legis, ya harusnya si hakim sudah nggak nanya apa-apa lagi, itu adalah bukti juga gitu. Harusnya seperti itu. Baik, mungkin itu jawabannya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Supwan. Terima kasih Mas Hendra. Ininya pertanyaannya juga memang baik ya. Memang hal-hal yang seperti ini kan masih belum di pengadilan, terutama ya di pengadilan terkait bukti cap basah itu ya yang tadi tapi namun ini kan juga yang membangun pemerintah ya, dengan komitmen pemerintah ingin memajukan usaha dengan mempermudah izin usaha ya, dan ini juga udah satu step dari pemerintah yang luar biasa ya. 2018 sudah ada sebenarnya Pak Rianto ya. Sampai betul, sekarang sudah masyarakat ya terutama pengusaha udah sangat familiar dengan aplikasi ini. Namun yang sangat menarik tadi adalah pembedaan resiko. Ini memang yang satu terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena
kalau izin usaha itu ya tidak di based on resiko, itu memang nanti dampak ya terhadap masa depan itu terhadap perusahaan tersebut itu juga nggak ada yang bisa mengcover ya dampaknya ya. Dan memang pemerintah dalam hal ini sudah mengklasifikasikan mana yang dari secara modal ya Pak Rian ya, dari secara modal ya. Dari secara Betul, modalnya berapa besar dan klasifikasinya risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi itu luar biasa ya. Dan ini memang langkah yang positif yang pemerintah ya yang dilakukan oleh pemerintah. Makasih Pak Hendra atas pertanyaannya, sangat menarik. Terima kasih. Kemudian tadi Pak Winahyu ya. Ya, siap. Silakan. Mas Soban. Jadi sebenarnya sudah kejawab tadi dengan pertanyaannya Pak Hendra. Tapi di case aja Pak di saya. Jadi kebetulan ada di kita beli properti, tapi dengan atas nama yayasan gitu. Jadi yayasan ini terhalang dengan OSS tadi tuh Pak. Jadi tidak bisa akad di BTN atau di KPR Bank. Jadi memang di 2018 memang udah OSS sudah ada kan Pak Irianto ya. Tapi sampai sekarang tuh ada beberapa seperti yayasan terus perorangan yang akhirnya ketika dia mau ambil properti mau apa, nah itu terhalang oleh tidak bisa bukanya tadi akun bank dan akun yang lain karena tadi terhalang oleh yang belum terdaftarnya di OSS tadi Pak. Itu aja Pak Rianto. Jadi kadang-kadang memang ini membantu digitalisasi, tapi kadang-kadang begitu di lapangan itu kontradiktif juga. Kalau dulu kan ada langsung bisa, mohon maaf nih, bikin yayasan mungkin 2-3 hari asal ada bandrol ya Pak ya. Gitu. Sekarang kadang-kadang harus mengikuti prosedur itu, akhirnya di kami untuk akad kredit atau misalnya untuk melakukan akhirnya recognize kan pendapatan ketika itu mundur tuh Pak. Jadi akhirnya secara tidak langsung properti kita tidak terjual dengan 1 bulan, harusnya 1 bulan udah bisa akad gitu. Itu aja sih Pak sebenarnya di kita. Jadi kendala OSS itu ya, mungkin Pak Rian dicerahkan nih ya Pak. Kasihan nih akadnya sebulan, waduh, nggak cuan nih. Nggak cuan nih. Biasanya namanya pengusaha kan gitu Pak, ada harga ya saya kan harus di-compare, di pricing kan nanti kan gitu. Ya, padahal harga sekarang fluktuatif ya. Harganya fluktuatif. Ini timbul lagi yang 11% nih Pak, PPN nih Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab Pak. Jadi memang solusi pertama sih harus datang ke saya Pak. Biar cepat. Jadi memang kalau kendalanya OSS itu nggak cuman para pelaku usaha, termasuk notaris juga yang udah tua-tua. Makanya saya juga termasuk orang yang kerjasama sama notaris. Kalau untuk OSS biasanya memang saya. Tapi kebetulan sekarang saya ambil paket Pak. Jadi kalau tadi disampaikan kalau bikin PT CV ataupun yayasan ataupun yang lain itu 3 hari jadi. Kalau ke saya bikin nih habis akan ntar malam minta juga bisa jadi semua. Jadi kalau sekarang bisa lebih cepat gitu. Itu saya jamin. Tapi gitu ya. Artinya memang salah bisnis nih Pak ya, boleh ya. Nih ya. Pak Ketua Kelas ini mau masuk channel YouTube saya nih, bayar berapa ini? Ada agen OSS. Pak Ketua ada agen OSS ini. Double agen Pak, double legend Pak. Ini berapa nih ini Pak? Berapa bayar ini saya nih nanti? Pemasarannya bagus nih pemasarannya. 10% Pak. Saya tahu kemarin aku sudah tawarkan untuk ada yang ngambil ini, makanya kalau saya lihat kemarin nggak ada yang ambil, saya ambil karena sayang ini Pak. OSS ini perlu disosialisasikan, apalagi saya lihat YouTube Bapak sudah banyak yang nge-like gitu Pak. Harian saya nggak minta royalti, tapi ntar kalau saya mau bikin saya free pokoknya. Siap. Pak Ketua, mohon maaf saya duluan nih Pak Ketua. Bu Cici maaf ya. Tukar jasa Pak. Siap. Gimana Pak Winahyu? Oke ya? Pak Winahyu udah oke? Oke Pak. Oke, jadi kalau mau cuannya cepat langsung ke Pak Rian.
Oke. Ya itu Pak, Siap. masalah is bisnis kan ya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Makasih banyak ya Pak Wilayu ya. Nanti share propertinya di mana ya Pak? Nanti WA Japri saya Pak. Siap Pak. Makasih ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi udah Pak Winayu, Pak Yoga, Bu Cici, Pak Ketua Kelas, Pak Hendra udah. Ada yang lain teman-teman di ujung sana? Pak Asep, gimana Pak Asep? Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat, Prof. Kapan Pas dulu nyimak. orang melur gak mampir nih? Ini pelanggaran ini. Orang melur nggak main ke Priuk. Insya Allah nanti minggu depan lah, Prof. Bisa. Siap, santai. Jangan pas puasa nggak bisa ngopi kita ntar. Iya betul. Sebelum puasa, Prof. Itu tadi double agent kemarin ke tempat melur, Pak. Oh, double agent gitu ya. Wah, enggak ngomong-ngomong. Ada Saya, mandulan, Pak. Pak. Enggak ngomong-ngomong ini. Kapan kita ketemuan nanti lah, semuanya di mana, di Gading kayak di mana kayak, kasih tahu aja. Siap, Pak. Soalnya udah longgar nih PPKM-nya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi, hari ini mungkin saya akhiri karena memang sekali lagi aplikasi ini memang sangat membantu untuk dunia usaha ya teman-teman ya. Mungkin ada penutup dari Pak Rian sebelum nanti saya akhiri. Silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Pak. Saya tutup ya untuk ini. Saya cuma berpesan memang aplikasi OSS itu sudah lahir sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya Pak ya. Itu belum berbasis risiko. Nah, ini berbasis risiko ini baru-baru ini ya 2020, dasar hukumnya sudah ada, yaitu sekarang yang belum update ke KBLI 2020 harus update Pak. Makanya kalau ada kendala ya boleh hubungi saya Pak. Tapi yang jelas pada intinya itu kalau untuk yang awam seperti yang ditanyakan teman-teman, memang kalau mau istilahnya privat untuk khusus, karena ini sebetulnya perlu digarisbawahi, aplikasi ini harusnya dipegang langsung Pak oleh legal corporate-nya ataupun pelaku usahanya, karena di situ sebetulnya dokumennya dia gitu. Kalau perubahan juga masuk lagi lewat situ, mau perubahan KBLI lewat situ gitu. Jadi harusnya lebih baik bayar di depan untuk privat, tapi udah menjadi milik sendiri dan bisa mengendalikan sendiri gitu. Kalau enggak ya bolak-balik ke saya terus gitu Pak. Terima kasih. Waduh, ini saya jadi nggak enak nih teman-teman. Tadi kita serang terus jadi nggak enak, Pak Rian. Teman-teman, jadi memang aplikasi secara umum memang digunakan untuk kita sendiri usernya, ya betul kata Pak Rian. Jadi kalau kita memang repot dan memang bisnis kita banyak dan waktu kita nggak cukup, serahkan ke Pak Rian. Itu betul. Ya memang dalam hal dokumentasi, dalam akses, dalam hak akses dan yang lain itu memang privasinya dari pemegang usahanya, ya atau legal corporate-nya yang harus pegang, ya pegang passwordnya, pegang hak aksesnya dan yang lain-lain. Kalau kita serahkan ke Pak Rian, memang akhirnya Pak Rian nanti yang akan menyimpan semua dokumen kita, gitu ya. Memang itu jasanya beliau, gitu ya, jasanya beliau. Jadi kalau menurut saya, kalau memang perusahaannya masih bisa dipegang sendiri, tadi kata Pak Rian, belajarlah sama Pak Rian untuk pertama kali sampai akhir terkait dengan belajar bagaimana mengelola OSS-nya ya Pak ya, dalam aplikasinya ya. Tapi kalau memang sudah sibuk dan yang lain, silakan ke Pak Rian. Dan harganya juga nggak mahal tadi ya, yang saya sampaikan tadi ya, itu jasanya beliau. Pagi ini kita urus, ntar malam sudah ada gitu ya. Bayangkan yang lain bisa 3 hari gitu ya. Itu luar biasa kalau kita butuh hal-hal yang dipercepat gitu ya, dipercepat yang dengan dedikasi dari Pak Rian gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rian atas info ininya, atas presentasinya teman-teman. Pamit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.